Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan kembali tentang rangkuman saya dalam buku Sistem Digital karya Sri Mulyati dalam bab 5. Pengertian demultiplexer. Fungsi demultiplexer perangkat elektronik yang berfungsi untuk memilih salah satu yang ada pada data yang diberikan pada data yang menggunakan bentuk dari suatu masukan. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit masukan dan banyaknya keluaran, karena yang berfungsi memilih saluran keluaran yang banyak di jalur masukan yang sedikit. Mengapa suatu demultiplexer disebut dengan penyalur data? Karena demultiplexer merupakan rangkaian logika yang berfungsi menyalurkan data ada pada masukannya ke salah satu dari beberapa keluarannya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Dan selanjutnya yaitu pengertian tentang demultiplexer dan multiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu masukan data dan mendistribusikan masukan tersebut ke beberapa keluaran yang tersedia. Kendali pada demultiplexer akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihannya, keluarannya dilakukan melalui masukan penyeleksi. Seleksi data-data masukan dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan masukan dari demultiplexer tersebut. Selanjutnya yaitu multiplexer. Multiplexer atau selektor data adalah suatu rangkaian logika yang menerima masukan data dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu dari kata masukan tersebut untuk lewat mencapai keluaran. Jalan yang akan ditempuh dari masukan data yang diinginkan ke keluaran dikontrol oleh masukan-masukan select atau kadang-kadang disebut dengan masukan address. Bagian-bagian demultiplexer. Demultiplexer 1 ke 2. Contohnya, demultiplexer 1 ke 2 terdiri dari satu saluran masukan, dua saluran keluaran, dan satu saluran pilih. Sinyal pada jalur pilih membantu mengalihkan masukan ke salah satu dari dua keluaran. Demultiplexer 1 ke 4. Demultiplexer 1 ke 4 memiliki input tunggal D, dua jalur seleksi S1 dan S0, dan tempat keluaran Y0 hingga Y3. Data input masuk ke setiap salah satu dari 4 keluaran pada waktu tertentu untuk kombinasi tertentu, di mana dia adalah data masukan, Y0 sampai Y3 adalah jalur keluaran, dan S0 dan S1 adalah jalur pilihan. Dari ekspresi boolean di atas, demultiplexer 1 ke 4 dapat diimplementasikan dengan menggunakan 4 gerbang AND, 3 masukan data, 2 gerbang NOT seperti yang ditunjukkan pada 2 garis pilih mengaktifkan gerbang AND tertentu pada suatu waktu. Selain itu terdapat enable atau strobe, masukan yang berfungsi untuk sebagai global enable. Masukan yaitu keluaran hanya aktif saat bit E tinggi. Selanjutnya demultiplexer 1 ke 8. Demultiplexer 1 ke 8 yang terdiri dari satu masukan D, 3 masukan pilihan S2, S1 dan S0, dan 8 keluaran dari Y0 ke Y7. Disebut juga sebagai 3-8 demultiplexer karena memiliki 3 saluran masukan dan 8 saluran keluaran pilihan. Ini mendistribusikan satu saluran masukan ke salah satu dari 8 saluran keluaran, tergantung pada kombinasi masukan tertentu. Diagram logika demultiplexer ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan 8 gerbang AND, 4 masukan, dan 3 gerbang NOT. Selanjutnya yaitu 1-8 demulk using 2-1-4 demultiplexer. Ketika aplikasi membutuhkan demultiplexer order tinggi dengan jumlah pin keluaran yang lebih banyak, maka tidak dapat mengimplementasikannya dengan satu sirkuit terpadu. Jika diperlukan lebih dari 16 pin keluaran, maka 2 atau lebih IC demultiplexer diturunkan untuk memenuhi persyaratan. Misalnya, jika aplikasi membutuhkan 32 baris keluaran dari demulk, maka kita cascade 2 demultiplexer 1/16 atau 3 demultiplexer 1/8. Oleh karena itu, dengan mengalirkan 2 atau lebih demultiplexer, sebuah demultiplexer besar dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu aplikasi demultiplexer.
Karena demultiplexer digunakan untuk memilih atau mengaktifkan satu sinyal dari banyak sinyal, maka dengan demikian banyak digunakan dalam mikroprosesor atau sistem kontrol seperti komputer, atau memilih I/O yang berbeda untuk transfer data atau perutaian data. 2. Memilih bank memori yang berbeda, memori decoding. Tergantung pada alamatnya, memungkinkan baris yang berbeda dari chip memori, mengaktifkan unit fungsional yang berbeda. Selain ini, demultiplexer dapat ditemukan dalam berbagai macam aplikasi seperti sistem transmisi data sinkron, implementasi fungsi Boolean, sistem akuisisi data, desain kombinasi rangkaian, sistem peralatan uji otomatis, sistem pemantauan keamanan untuk memilih kamera pengintai tertentu pada suatu waktu, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada bab 6. Di bab 6 ini menjelaskan tentang flip-flop. Pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator stabil. Dikatakan multivibrator stabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Dan selanjutnya yaitu macam-macam flip-flop. Flip-flop SR contohnya. Flip-flop SR adalah flip-flop yang paling umum digunakan dalam sistem digital. Dalam flip-flop SR, ketika input yang disetel S benar, output Y akan tinggi dan Y akan rendah. Hal ini diperlukan bahwa pengkabelan rangkaian dipertahankan ketika output ditetapkan. Kita kondisikan sampai input set atau reset menjadi tinggi atau daya dimatikan. Flip-flop SR adalah perangkat bistable memori 1 bit yang memiliki dua input, yaitu set dan reset. Input set S mengatur perangkat atau menghasilkan output 1, dan input reset R mengatur ulang perangkat atau menghasilkan output 0. Input set dan reset diberi label masing-masing sebagai S dan R. Flip-flop SR adalah singkatan dari flip-flop set reset. Input reset digunakan untuk mengembalikan flip-flop ke dalam keadaan semula dari keadaan saat ini dengan output key. Output ini tergantung pada kondisi set dan reset, baik pada level logika 0 atau 1. Selanjutnya yaitu flip-flop gerbang NAND SR. Flip-flop SR gerbang NAND adalah flip-flop dasar yang memberikan umpan balik dari kedua outputnya kembali ke input yang berlawanan. Rangkaian ini digunakan untuk menyimpan bit data tunggal di rangkaian memori. Jadi flip-flop SR memiliki 3 input, yaitu S dan R, dan outputnya saat ini key. Dan selanjutnya ada flip-flop JK. Flip-flop JK digunakan untuk menghilangkan kelemahan flip-flop SR, yaitu keadaan tidak terdefinisi. Flip-flop JK dibentuk dengan melakukan modifikasi pada flip-flop SR. Flip-flop SR ditingkatkan untuk membangun flip-flop JK. Ketika input S dan R disetel ke true, flip-flop SR memberikan hasil yang tidak akurat. Tapi dalam kasus JK flip-flop, ia memberikan output yang benar. Pada flip-flop JK, jika kedua inputnya berbeda, nilai J, tapi clock berikutnya diambil oleh output Y. Jika kedua inputnya rendah, maka tidak terjadi perubahan, dan jika tinggi pada tepi clock, kemudian dari satu state ke state lainnya, output akan ditoggle. Selanjutnya D flip-flop. D flip-flop adalah flip-flop yang banyak digunakan dalam sistem digital. Flip-flop D banyak digunakan dalam shift register, counter, dan sinkronisasi input. Dalam D flip-flop, input tunggal D disebut sebagai input data. Ketika input data diatur ke 1, flip-flop akan diatur, dan ketika diatur ke 0, flip-flop akan berubah menjadi reset.
Namun ini akan sia-sia karena output dari flip-flop akan selalu berubah pada setiap pulsa yang diterapkan pada input data ini. Input clock atau enable digunakan untuk menghindar hal ini karena mengisolasi input data dari rangkaian pengujian flip-flop. Ketika input clock disetel ke true, kondisi input D hanya disalin ke output key. Ini membentuk dasar perangkat sekuensial lain yang disebut D flip-flop. Selanjutnya yaitu T flip-flop. Sama seperti JK flip-flop, T flip-flop digunakan tidak seperti flip-flop JK. Pada flip-flop T hanya ada input tunggal dengan input clock. Flip-flop T dibangun dengan menghubungkan kedua input JK flip-flop bersama-sama sebagai input tunggal. Selanjutnya working. T flip-flop adalah perangkat yang dipicu tepi yaitu rendah ke tinggi atau tinggi ke transisi rendah pada sinyal clock masukan atau menyebabkan perubahan pada keadaan keluaran flip-flop. Dan yang terakhir, application. Frequency division circuit bit parallel load register using T flip-flop. Bab 7 yaitu aljabar boolean. Pengertian aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk merepresentasikan masukan atau keluaran digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Fungsi logika. Mungkin fungsi logika pada matematika ada banyak, di antaranya permutasi, kombinasi, komutatif, asosiatif, dan lain-lain yang sering kita pelajari di sekolah. Namun pada fungsi logika yang akan kita bahas adalah fungsi logika yang terdapat pada CU, control unit, pada CPU atau komputer. Selanjutnya yaitu fungsi N dan Xn. Satu tabel fungsi N. Ini menandakan bahwa pada fungsi N nilai X dan Y, jika salah satunya true maka akan true. Sedangkan jika dua-duanya false maka jawabannya false. Fungsi N diibaratkan dengan penggabungan dua buah nilai yang berbeda. Sedangkan pada Xn adalah sebuah fungsi negasi dari N. Fungsi OR dan fungsi XOR. Fungsi ini sering disebut dengan fungsi perbandingan, karena pada fungsi ini jikalau salah satunya false, maka hasilnya akan false pula. Dan yang terakhir ada XOR dan negasi dari OR. Seperti telah kita ketahui di atas bahwa aljabar boolean sama seperti aljabar yang lainnya. Operasi aljabar boolean 2 variabel dan 3 variabel. Hukum komutatif. Hukum komutatif menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel masukan atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel keluaran suatu rangkaian logika. Kedua, hukum asosiatif. Hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel keluaran suatu rangkaian logika. Yang terakhir, hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel masukan pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari keluaran suatu rangkaian logika. Selanjutnya, prioritas operasi aljabar boolean. Pada teorema aljabar boolean dikenal 3 operasi logika, yaitu operasi logika OR, AND, dan NOT, sehingga dapat bentuk fungsi logika. Demi memudahkan dalam pengoperasiannya, maka dipergunakan tanda kurung untuk memberikan prioritas. Pada dasarnya, konsep prioritas operasi ini tidak ada bedanya dengan konsep prioritas pada operasi aritmatika. Berikut aturan prioritas operasi aljabar boolean. 1. Bila terdapat tanda kurung, maka diselesaikan terlebih dahulu. Kedua, bila tidak terdapat tanda kurung, maka suatu pertanyaan logika diselesaikan dengan urutan NOT, AND, setelah itu OR. Dan yang terakhir, kemudian baru dilanjut
dijumlahkan dengan operasi. Bentuk standar fungsi boolean. Ada dua bentuk standar fungsi boolean. Satu, sum of product. Dua, product of sum. Dalam sum of product, ciri-cirinya dalam setiap suku operasi variabelnya adalah perkalian. Setiap suku term dijumlahkan. Kedua, product of sum. Ciri-cirinya adalah dalam setiap suku operasi variabelnya adalah penjumlahan. Setiap suku term dikalikan. Bab 8 yaitu Karnaugh map. Yang pertama ada Karnaugh map beserta penjelasannya. Karnaugh map atau K-map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. K-map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah masukan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. B. Langkah-langkah pemetaan K-map secara umum yaitu menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, menggambar rangkaian digital, membuat tabel kebenarannya, merumuskan tabel kebenarannya, lalu memasukkan rumus tabel kebenaran ke K-map kotak-kotak. C. Penyederhanaan 2 variabel. D. Penyederhanaan 3 variabel. E. Penyederhanaan 4 variabel. Kemudian jenis-jenis K-map. Ada K-map 2 variabel, K-map 3 variabel, K-map 4 variabel, K-map 5 variabel, dan K-map 6 variabel. Rumus menentukan jumlah kotak dalam K-map N sama dengan 2, di mana N adalah jumlah kotak dalam K-map. N sama dengan banyaknya variabel atau masukan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya rangkum dari buku Sistem Digital karya Sri Mulyati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.